kita lanjut ke chapter 2 yang mengenai tentang interior bumi dan geofisika. Jadi kita hanya bisa mengamati bagian gerak bumi, padahal itu kurang dari 1% dari volume total untuk mengetahui bagian dalamnya. Para ahli menggunakan metode tidak langsung, yaitu gelombang seismik, gravitasi, magnetik, dan aliran panas. Jadi gelombang seismik ini berasal dari gempa bumi dan bisa menjalar ke seluruh permukaan. Dan gelombang seismik ini memiliki dua jenis utama seperti refleksi seismik dan refraksi seismik. Jadi refleksi seismik itu gelombang memantul dari batas lapisan batuan. Kalau refraksi seismik itu gelombang membelok ketika lapisan dengan kepadatan yang berbeda. Nah, terus dari kedua jenis tersebut kita itu dapat mengetahui kedalaman lapisan bumi dan sifat-sifat materialnya yang ada di dalamnya tadi. Nah, setelah itu setelah kita mengetahui dua jenis seismik, nah kita kemudian ke struktur bumi. Dan struktur bumi ini memiliki 3 lapis utama, kayak seperti kerak bumi. Nah, jadi kerak bumi ini memiliki lapisan terluar, tapi tipis dan hanya 5-70 km. Nah, setelah itu kerak bumi ini memiliki dua jenis seperti kerak samudra dan kerak benua. Nah, tipe-tipenya kerak samudra itu seperti tipis, padat dan padat dari basalt. Nah, terus kalau kerak benua ini dia tebal, ringan dari granit ya. Nah, setelah kerak bumi kita akan menjelaskan tentang mantel bumi. Nah, mantel bumi ini memiliki lapisan terbesar, terdiri dari batuan padat seperti periodotit, tapi bisa mengalir sangat lambat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada inti bumi, bagian tengah yang padat dan cair. Nah, tersusun dari logam, besi, dan nikel, dan menjadi sumber medan-medan magnet bumi. Nah, setelah kita menjelaskan tadi struktur bumi itu, kita dapatlah mengetahui kerak dan bagian atas mantel yang membentuk litosfer. Nah, yaitu lapisan kaku tempat kita hidup. Nah, di bawahnya ada astenosfer. Nah, lapisan yang lebih lunak sehingga memungkinkan lempeng tektonik bergerak. Nah, gerakan inilah yang menyebabkan terbentuknya gunung, palung laut, dan gempa bumi. Ilmu geofisika ini sangat berperan dalam menjelaskan semua ini. Dengan mengukur gravitasi dan magnet bumi, kita bisa tahu apakah endapan logam, potensi sumber daya alam tersembunyi di bawah permukaan. Nah, geologi fisik ini juga dapat digunakan untuk mempelajari panas bumi, sehingga kita tahu di mana wilayah yang memiliki potensi memiliki wilayah tersebut yang memiliki potensi energi geotermal. Oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya kita akan kesimpulannya bahwa bagian dalam bumi tidak diam, melainkan terus bergerak dan berubah. Gerakan ini menjadi utama pembentukan permukaan bumi dan penyebabnya berbagai fenomena yang kita rasakan sampai saat ini. Oke.